Ya, haleluya. Alright, sekali lagi selamat malam dan selamat datang ke dalam kebaktian online kita. Ya, puji Tuhan. Nah, saya lupa umumkan, minggu depan kita tidak akan ada kebaktian online. Ya, karena minggu depan kita ada di Ipo, kita ada BRIM ya. BRIM. Ya, bukan BRIM yang diberi uang begitu ya. Tapi BRIM itu BRIM, adalah Bible Reading Ipo Merdeka, ya, Bible Reading Ipo Merdeka. Dan saya dipahamkan hanya ada 3 negeri di Malaysia yang melakukan ini setiap tahun. Ya, mungkin yang lain sekali-sekala, tapi ini memang setiap tahun diadakan. Jadi di Ipoh ini setiap tahun kita adakan Bible Reading Ipoh Merdeka. Jadi minggu depan kita adakan acara ini. Jadi karena pengakhiran dia adalah hari minggu depan tanggal 3. Dan tanggal 3 itu sesi yang terakhir atau pembacaan terakhir itu dari jam 4 sampai jam 7 malam. Dan setelah itu ada penutupan hari minggu depan. Dan penutupan itu akan diadakan di gereja kami. Jadi saya akan sibuk, gereja akan sibuk, kita akan berada di sana untuk BRIM ini ya. Jadi saudara-saudara, minggu depan kita tidak ada kebaktian online. Alright? Puji Tuhan, malam ini saya akan sambung apa yang saya tinggalkan minggu lalu tentang harta kita yang surgawi. Ya, harta kita yang surgawi yang kita baca dari 1 Petrus 1 dari ayat 1 hingga ayat 9. Nah, malam ini saudara-saudara, saya akan baca lagi ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 1 dari ayat 1 hingga ayat 9. Jadi kalau ada Alkitab, mari kita buka Alkitab kita, mari kita baca firman Tuhan. Ayat 1 katanya, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal-hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara-saudara, di dalam ayat firman Tuhan ini kita diberitahukan di sini bahwa kita ada harta surgawi yang katanya yang tidak dapat binasa. Dan di ayat 9 dia katakan kepada kita bahwa harta kita yang surgawi itu adalah keselamatan jiwa kita.
Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita ada kepastian keselamatan. Dan Petrus ini menuliskan surat ini sebenarnya untuk mendorong orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang tersebar di beberapa tempat. Sebenarnya ini adalah 5 provinsi yang penting di dalam kerajaan Roma. Mereka tersebar. Kenapa tersebar? Karena mereka tersebar karena penganiayaan yang sedang terjadi pada waktu itu. Dan orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus harus keluar dan pergi ke tempat-tempat lain untuk menyelamatkan diri karena penganiayaan yang besar sedang terjadi. Jadi Petrus menuliskan surat ini untuk mendorong mereka saat mereka itu berjelajah, saat mereka itu berjalan berlari, saat mereka itu mungkin berhijrah disebabkan penganiayaan. Petrus mendorong mereka untuk mereka kuat di dalam iman. Ingat siapa mereka dan terutamanya ingat bahwa mereka ada harta. Orang percaya ada harta surgawi yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak akan layu, yang dipelihara di dalam Tuhan dengan kekuatan kuasanya, ya, supaya terus percaya Yesus walaupun katanya tadi dalam pembacaan kita, seketika ini, kata Petrus, kamu mengalami banyak pencobaan. Dalam hidup ini saudara, mungkin kita belum sampai ke situ. Di dalam penganiayaan apapun, mungkin di beberapa tempat, di negeri lain mungkin ada penganiayaan, tapi mungkin tempat kita tidak ada penganiayaan seperti ini. Tetapi kalau kita lihat dalam hidup kita ini, memang dalam hidup kita ini ada banyak pencobaan. Ada banyak ujian. Ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi, yang kita akan lalui. Mungkin ada di antara kita pada saat ini mengalami suatu musibah, mengalami suatu pergumulan, mengalami suatu tantangan, mengalami suatu kesulitan hidup, ya, yang membuatkan kita untuk menjadi lemah dan mau berputus asa. Bukan saja di dalam kehidupan ini, tetapi juga di dalam iman percaya kepada Tuhan. Karena kadang-kadang di dalam mengalami masalah hidup itu, seolah-olah banyak orang Kristen menyalahkan Tuhan dan tertanya-tanya, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa saya susah? Tuhan, kenapa saya sakit? Tuhan, kenapa? Jadi banyak persoalan seperti ini terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Jadi surat Petrus ini kita boleh ambil sebagai suatu dorongan dalam kehidupan kita saudara-saudara, supaya kita bertahan di dalam kehidupan ini, bertahan di dalam ujian, bertahan di dalam kesusahan saudara-saudara. Ya, mungkin ada di antara kita hari ini kita hidup baik dan seolah-olah tidak ada masalah, hidup senang. Kalau di Malaysia ini hidup senang, ya, hidup bahagia. Tapi saudara-saudara, kita juga harus siap sedia karena akan ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dan kita perlu siap untuk menghadapinya. Dan hanya di dalam Tuhan Yesus saja kita akan mendapat kekuatan. Hanya di dalam Tuhan Yesus saja kita akan menerima suatu kekuatan, dorongan untuk kita terus hidup. Minggu lalu saya sentuh beberapa perkara di sini di ayat 1. Katanya surat ini dituliskan kepada pendatang-pendatang dan juga kepada yang tersebar. Pendatang itu dari perkataan paredemos, maksudnya orang yang hidup di negeri orang lain. Dan perkataan tersebar itu adalah dispersion atau diaspora, tersebar. Malam ini saya akan sambung saudara-saudara perkataan di ayat 2 kita akan kutip. Yang pertama adalah perkataan dipilih. Katanya dipilih, ya, di ayat 2. Mari kita baca ayat 2 sekali lagi. 1 Petrus. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Perkataan yang dipilih. Perkataan yang dipilih ini
di dalam maksudnya orang yang dipilih oleh Tuhan, ya, dikutip atau dipilih khas oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Dan katanya ini, orang dipilih ini sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dalam bahasa Inggris, according to God's foreknowledge. Maksudnya di dalam pengetahuan Allah itu, kita sudah dipilih, foreknowledge. Sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah ingat tentang kita, Dia tahu tentang kita, dan Dia telah memilih kita. Di ayat 3, perkataan katanya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Living hope, dalam bahasa Inggris, living hope ataupun pengharapan yang hidup. Ya, katanya di sini pengharapan yang penuh, ya, penuh pengharapan, atau living hope. Perkataan living hope. Jadi dulu kita belum kenal Tuhan, kita tidak ada pengharapan seperti ini. Hidup kita tidak menentu. Hidup kita tidak ada arah. Hidup kita tidak ada arti. Saudara-saudara, tapi dalam Tuhan Yesus Kristus kita diberikan suatu pengharapan yang penuh ataupun living hope, suatu pengharapan yang hidup. Kalau berbicara tentang harta kita yang surgawi, saudara-saudara, kita akan masuk di sana. Dari ayat 4 katanya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saya akan kutip the nature of our inheritance, ataupun bagian kita yang kita terima itu, apakah karakter kita punya bagian di surga. Yang pertama katanya incorruptible, ataupun yang tidak akan binasa. Perkataan tidak akan binasa itu di dalam bahasa Yunani aptartos. Maksudnya tidak akan dapat, tidak akan menjadi corrupt ataupun incorruptible, ya, tidak akan rusak, ya, tidak akan rusak. Jadi bagian yang kita terima dari Tuhan itu tidak akan rusak, ya. Seperti Yesus berkata, kita kumpulkan harta di sorga, di mana tidak ada karat, ya, pencuri atau karat yang akan mencuri dan memusnahkannya. Harta kita di sorga, saudara-saudara, keselamatan kita karena iman kita kepada Yesus itu tidak akan dapat binasa. Tersimpan di sorga. Haleluya. Katakan amin. Ya, tidak akan dapat binasa. Nah, kalau kita mengerti tentang karakter, ya, atau sifat harta surgawi kita, saudara, itu akan mendorong kita untuk memeliharanya. Bagaimana memeliharanya? Adalah dengan memelihara cara hidup kita di sini. Setia kepada Tuhan. Bertekun di dalam iman. Walaupun apa yang kita akan alami dalam hidup ini, walaupun apa yang kita akan alami, ujian-ujian di dalam kehidupan kita, kita akan tunggu karena kita ingat, kita tahu bahwa ada harta kita di sorga yang tidak dapat binasa, yaitu aptartos. Yang kedua, sifatnya harta kita di sorga atau surgawi, perkataan yang tidak dapat cemar. Di ayat 4 lagi, yang tidak dapat cemar. Dalam bahasa Yunani dipanggil, artinya amiantos atau amiantos. Amiantos, maksudnya tidak akan cemar. Seperti baju, ya, kalau kita berkebun, kita bermain di lumpur, bermain di tanah, jadi baju itu menjadi kotor. Itu maksudnya amiantos. Jadi harta kita di surga, saudara-saudara,
keselamatan kita, iman keselamatan kita di sorga itu, keselamatan kekal kita yang tersimpan di sorga itu tidak dapat cemar. Tidak ada apa-apa yang dapat mencemarkan dia ataupun mengotorkan dia. Haleluya. Itulah di dalam dunia ini kita belajar hidup di dalam kehidupan yang tidak tercemar. Karena harta kita di sorga, saudara-saudara, harta surgawi kita adalah harta yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat cemar. Luar biasa. Dan yang ketiga, katanya harta kita itu bukan saja tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tapi juga katanya tidak akan layu. Dalam bahasa Yunani adalah amarantos, ya, aptartos, amiantos, amarantos. Maksudnya tidak akan pudar, tidak akan layu seperti daun. Lama-lama, ya, kalau dia baru begitu hijau, begitu, ya, cantik, ya, sangat enak kalau kita lihat. Tapi selepas beberapa waktu dia akan layu. Ya, ada orang dia suka beli baju baru. Baju baru kalau dia pakai, bajunya masih cantik, warnanya masih cantik. Tapi kalau selalu dipakai dan selalu dicuci, dipakai, dicuci, dan sudah lama bajunya, warnanya akan pudar. Ya, hal-hal di dalam dunia ini, saudara, akan pudar. Kalau kita melihat menurut sifat manusia, kesetiaan, kasih manusia, kesabaran, apa semuanya ini, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, akan menjadi pudar. Tapi di dalam Tuhan, tidak akan pudar. Katakan amin. Jadi harta kita atau bagian kita di surga, saudara-saudara, tidak akan layu, tidak akan pudar. Sebenarnya ada satu bunga, saya lupa namanya, tetapi suatu bunga ini dia dipanggil dengan perkataan amarantos. Karena bunga ini dia tidak akan pudar, begitu lama sekali dia untuk pudar. Jadi dia diambil sebagai suatu simbol ataupun ilustrasi tentang perkataan amarantos ini. Yang keempat, saudara-saudara, ada bahasa Yunani yang lain. Yang keempat di ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Perkataan dipelihara di situ dalam bahasa Yunani tereo. Tereo maksudnya dipelihara itu maksudnya dijaga, diperhatikan, ya, diperhatikan, ya, dijaga, dilindungi seperti tentara atau bodyguard, ya, menjaga orang yang penting. Jadi harta kita surgawi ini, saudara-saudara, bukan saja tidak akan binasa, tidak akan cemar, tidak akan layu, tetapi dipelihara, dijaga. Nah, itu sangat berharga, saudara-saudara. Masakan kita memiliki harta yang begitu berharga dan harta yang sangat-sangat berharga, kita tidak ambil, tidak anggap sangat penting. Masakan kita ada sesuatu tujuan di sorga, itu matlamat kita, tujuan hidup kita. Masakan dalam hidup ini kita tidak mau bertahan, hidup setia kepada Tuhan. Haleluya. Jadi harta kita surgawi dipelihara, dijaga, diperhatikan oleh Tuhan sendiri. Di ayat 5 katanya, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, ya, sementara keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Katanya dijaga atau dipelihara oleh kekuatan Allah. Ini seperti suatu militer, tentara yang berjaga atau bodyguard yang berjaga. Jadi saudara-saudara, harta kita yang surgawi menantikan kita. Saya mau mendorong kita malam ini,
mereka yang mengalami keputusasaan, yang sudah mau putus asa dalam kehidupan ini. Lihatlah Tuhan Yesus. Ingatlah betapa berharganya harta kita yang surgawi. Saudara-saudara, kadang-kadang ada orang yang sakit, terlantar di hospital. Itu pun membuatkan orang kadang-kadang putus asa ya. Ataupun mengalami masalah keluarga, masalah hubungan, masalah di dalam pekerjaan, masalah di dalam persekolahan. Dalam hidup ini, saudara-saudara. Tapi dalam Tuhan Yesus, kita ada harapan yang penuh ataupun living hope untuk kita meneruskan hidup ini, saudara. Biarlah susah-susah, tapi kita pandang Yesus karena ada harta kita yang surgawi tersimpan di surga. Saudara, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah imanmu, dan hiduplah bagi Yesus. Kasihilah Tuhan, serahkan hidupmu kepada Dia. Dia mampu untuk mengubahkan kehidupan Anda. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya dorong malam ini, kalau ada yang belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, serahkan hidupmu pada malam ini. Terimalah Tuhan Yesus dalam hidupmu, dan biarlah Dia menjadi gembalamu. Biarlah Dia yang menyelamatkan jiwamu dan mengubahkan segala sesuatu dalam hidupmu. Haleluya. Bapa, terima kasih. Firman-Mu yang begitu mendorong kami malam ini tentang harta kami yang surgawi. Tuhan, kami akan bertahan. Tuhan, kami akan teguh. Tuhan, kami akan terus berjalan. Walaupun di dalam hidup ini banyak beban yang kami akan alami. Kesusahan yang kami akan alami. Tantangan. Bapa, kami mau kuat di dalam Tuhan. Karena kami pandang, kami melihat surga. Kami melihat harta kami yang surgawi. Hidup dalam dunia ini hanya sementara. Setiap kesulitan, kesusahan itu hanya sementara. Tapi di dalam Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Dorong anak-anak-Mu, kuatkan mereka. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih firman-Mu malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Dan kita akan jumpa lagi setelah minggu depan. Ya, Tuhan berkati. Amin.